dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terpikirkan sedikit pun di benak Ifon Safan, yang kini akrab dipanggil Ismail, dirinya akan meninggalkan desa yang telah dihuninya bertahun-tahun untuk belajar di negara yang belum ia tahu rimbanya. Di pondok pesantren Said bin Zaid yang berlokasi di Batam, Ismail bersama istrinya akan mendalami Islam. Namun, jangan dibandingkan dengan negara tempat berasalnya, yaitu Laos. Sebagai negara minoritas Muslim, dirinya dan beberapa keluarga lainnya yang tinggal di desa yang jauh dari perkotaan kesulitan menemukan orang yang mampu membimbing mereka mempelajari Islam. Tepatnya di desa Ban Giu Muang, Provinsi Au Dong Sai, 600 km dari Vientiane, ibu kota Laos. Ismail sendiri belum lama tergerak hatinya untuk mengikrarkan syahadat dan memeluk Islam. Salah satu koordinator Muhammadiyah ASEAN, Imbalu Imam Sakti, menceritakan bahwa sebelumnya Ismail didorong untuk belajar di ibu kota Vientiane. Dari sana ia menyaksikan bagaimana dakwah Islam dari layar kaca yang dipancarkan dari stasiun televisi di Bangkok, Thailand. Segera setelah pulangnya dari Vientiane, Ismail meminta untuk disyahadatkan, begitu pula dengan keluarga terdekatnya. 4 bulan yang lalu ada 8 keluarga yang sudah bersyahadat di desa itu, terang Imbalo, yang sempat bertemu dengan Ismail Ramadan yang lalu. Bahkan 2 sahabat Ismail yang berasal dari desa yang berbeda turut memutuskan memeluk Islam. Mereka adalah Maun Feng, yang kini memilih dipanggil dengan nama Musa, dan Hasan yang sebelumnya bernama Yeam. Berawal dari ketertarikannya terhadap Islam, kini mereka akan mendalami ajaran Islam di pesantren yang sama dengan Ismail. Meskipun bukanlah berasal dari keluarga yang berada, ia tidak menjadi kendala bagi keduanya merantau menimba ilmu agama di Indonesia. Meskipun sejumlah pembiayaan telah ditanggung oleh Ponpes Said bin Zaid yang dikelola oleh ASEAN Muslim Charity Foundation, seperti biaya makan, penginapan, uang sekolah, dan buku, syukurnya bantuan dari saudara muslim yang menetap di Singapura turut meringankan beban mereka. Mereka bukanlah orang berada. Ibu Yulia dan Ibu Eli yang tergabung dalam keluarga ekspatriat di Singapura tergugah hatinya membuatkan paspor kepada kedua pemuda ini. Sedangkan Ismail dan istrinya masih membutuhkan biaya visa dan transportasi dari Laos ke Batam, Imbuh Imbalo. Tak berbeda dengan Musa dan juga Hasan, belakangan ini Ismail juga menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Di desanya yang terletak di wilayah pegunungan, cukup sulit untuk mencari mata pencaharian yang lain selain dari bercocok tanam. Kebijakan pemerintah Laos yang telah menentukan hasil bumi apa yang boleh ditanam di satu daerah dan daerah yang lain turut menjadi kendala baginya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Harga jagung jatuh dan mereka terlilit rentenir. Yang harus ditanam telah ditentukan oleh pemerintah. Mereka hanya boleh menanam jagung, sedangkan di kampung lain boleh menanam padi, katanya. Keresahan lain pun muncul di benak Ismail karena dirinya akan meninggalkan desa dan saudara muslimnya untuk belajar di Indonesia. Selama ini menurut Imbalo, hanya Ismail yang telah cukup mampu untuk melakukan ibadah sholat sekaligus menjadi imam bagi muslim lain di kampungnya. Bahkan laki-laki yang telah mengucap 2 kalimat syahadat pun belum dihitung. Ada belasan orang kini termasuk anak, tukas Imbalo. Imbalo pun bercerita dikala kunjungannya bersama rekannya dari Sabah, penduduk muslim setempat mengeluh. Mereka kebingungan menjalankan praktik-praktik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Mereka bertanya, "Kami sudah puluhan orang muslim sekarang di sini. Seandainya ada yang meninggal, bagaimana caranya? Tidak seorang pun yang tahu." Minimnya sumber pengetahuan Islam di daerah tempat Ismail bersama sejumlah saudara muslim lainnya menyambung hidup membuat Imbalo bersama sejumlah saudara muslim lainnya berencana mendatangkan dai juga tenaga kesehatan ke kampung tersebut. Ia bersama rekannya juga tim dokter dari Kuala Lumpur mendatangi kampung Ismail pada tanggal 22 September
2017 yang lalu. Kami juga berencana hendak mendatangkan dai ke kampung itu selama Ismail dan istrinya belajar Islam di Batam. Kami bersyukur Allah menurunkan hidayah kepada keluarga di sana yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.